Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai Kaoru Ishikawa. Nah, selanjutnya adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada David Said Khairul Amin, yang kedua ada Jonathan Aslim, dan yang ketiga ada Muhammad Fikri Nuriman. Langsung saja. Biografi dari Kawa dikenal secara internasional sebagai guru yang berkualitas. Salah satu kontribusi utamanya adalah penciptaan model sebab akibat yang difokuskan pada identifikasi masalah yang harus dihadapi oleh perusahaan. Isi dari Tokyo pada tahun 1915 dalam keluarga dengan 8 anak. Ayahnya adalah seorang industrialis penting, yang darinya lah ia mewarisi kecintaannya pada organisasi. Dari usia yang sangat muda, Ishikawa memiliki kontak dengan industri berkat pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya, dan menjadi seorang ahli kimia, insinyur, dan administrator bisnis. Ia pun meraih gelar PhD di bidang terakhir ini. Pada usia ke-24, ia memperoleh gelar teknik dari Imperial University of Tokyo, dan kemudian bekerja di sebuah perusahaan angkatan laut dan di sebuah perusahaan minyak besar di Jepang, di mana ia memperoleh praktik penting dalam pengetahuan tentang hubungan kerja dan motivasi dari pekerja. Dia belajar administrasi bisnis dan 8 tahun kemudian menjadi profesor penuh di universitas yang sama. Dalam keinginannya untuk meneliti metode statistik, ia diundang untuk berpartisipasi dalam kelompok studi tentang kualitas dalam organisasi. Undangan ini menandai sisa hidupnya karena dari pengalaman itu ia menjadi seorang ahli dan memberikan kontribusi bagi kemanusiaan, pengetahuan besar tentang keberhasilan di perusahaan. Pada tahun 1960, ia adalah bagian dari organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan tentang produk dan proses dalam perusahaan. 7 tahun kemudian, ia diangkat sebagai presiden delegasi ISO di Jepang, posisi di mana ia melanjutkan tugasnya menyelamatkan dan memperkuat perusahaan yang terpengaruh setelah Perang Dunia Kedua. Di bidang organisasi, Ishikawa diakui terutama oleh penemuan model sebab akibat atau tulang ikan yang berupaya memecahkan masalah yang terdeteksi. Ishikawa meninggal pada tahun 1989. Dalam hidupnya, ia menerima banyak penghargaan untuk kontribusinya dalam administrasi bisnis dan juga untuk pekerjaan mengajar dan penelitiannya. Salah satu penghargaannya adalah medali Shohei. Next. Berikut adalah buku-buku dari Kaoru Ishikawa. Pada tahun 1972, dia mengeluarkan buku Guide to Quality Control. 1985 ada buku What is Total Quality Control. 1989 adalah Introduction to Quality Control, dan 1999 ada buku Nation Building and Development Assistance in Africa, dan masih banyak buku lainnya, namun 4 ini yang paling terkenal. Lanjut. Kemudian kita membahas temuan teori dari Kaoru Ishikawa, yaitu adalah fishbone diagram. Fishbone diagram ini atau yang dikenal dengan Ishikawa diagram adalah salah satu alat dari Quality Control 7 Tools yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Nah, Quality Control 7 Tools itu sendiri adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas. Nah, 6 alat lainnya yaitu ada check sheet, control chart, Pareto diagram, histogram, scatter diagram, dan stratification. Nah, dikatakan fishbone diagram karena bentuknya menyerupai kerangka tulang ikan. Kemudian cara pembuatan fishbone diagram. Yang pertama adalah masalah. Maksudnya adalah permasalahan yang dijumpai di lapangan, apa masalah yang ditemui di lapangan sehingga membutuhkan cara ini, fishbone diagram ini untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
Kemudian langkah selanjutnya adalah berdiskusi dengan tim, yaitu di lapangan tersebut yang terjadi masalah tersebut untuk mencari solusinya dengan metode ini. Kemudian yang ketiga adalah menggambar diagram dari fishbone ini. Selanjutnya adalah permasalahan utama di kepala ikan, yaitu permasalahan yang kita temui di lapangan, permasalahan utamanya ditulis di bagian kepala ikannya. Nah, misalnya di gambar ini ada permasalahannya yaitu defect rate produk kursi tinggi. Kemudian adalah faktor utama di tulang besar ikan tersebut. Nah, biasanya ini adalah 4M plus 1E, yaitu main, machine, material, method, dan environment. Bisa juga ditambah 1M lagi, yaitu measurement. Kemudian adalah mencari faktor pendukung. Faktor pendukung ini kita tulis di bagian masing-masing faktor sebelumnya, faktor utamanya, faktor dari tulang besarnya. Nah, di sini caranya yaitu kita berdiskusi dengan tim yang di tempat kerjanya atau di lapangan itu memiliki sebuah problem atau masalah. Misalnya di sini di main itu atau operator itu permasalahannya apa? Misalnya di sini adalah tidak mengikuti prosedur atau kompetensi rendah. Misalnya di material, permasalahannya apa yang dihadapi oleh di material ini. Nah, di sini contohnya adalah masalahnya warna tidak standar dan material reject dan begitu seterusnya hingga semuanya permasalahannya ada. Kemudian melakukan 5 why analysis. Nah, 5 why analysis adalah alat dasar, adalah sebuah teknik tanya jawab sederhana untuk menyelidiki hubungan sebab akibat yang menjadi akar dari suatu permasalahan. Sederhananya yaitu kita bertanya jawab dengan operator yang berada di line tersebut, line yang di situ terdapat masalah. Caranya gimana? Caranya adalah bertanya mengapa atau kenapa sebanyak 5 kali. Namun tidak selamanya bertanyanya sebanyak 5 kali. Dan upaya menentukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Misalnya di sini ambil permasalahan dari main yaitu pada operator tersebut. Kenapa kompetensinya rendah? Maka didapatkan jawaban kurang pengetahuan dan pemahaman. Kemudian kita bertanya lagi, kenapa? Nah, di sini ditemukan jawaban yaitu kurangnya informasi. Kemudian ditanya lagi kenapa? Nah, didapatkan jawaban tidak ada yang mengajari. Dan ditanya lagi kenapa? Kemudian jawabannya adalah belum diberi training basic proses. Nah, di sini bisa kita temukan dari permasalahan pada kompetensi rendah ini, yaitu di bagian main atau orang atau operator. Begitupun seterusnya, mencari akar permasalahannya seperti itu prosesnya, menggunakan 5 why analysis sampai akar permasalahannya ketemu. Kemudian setelah semua akar permasalahan ketemu, kita kumpulkan semua akar permasalahannya. Dan dari sini kita dapat mencari solusi penanganan dari masalah yang didapatkan. Selanjutnya aplikasi di industri. Nah, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi di industri. Manfaat yang didapatkan ketika kita menggunakan metode fishbone adalah yang pertama,
itu akan mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan. Jadi ketika kita menemukan suatu permasalahan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah menggunakan fishbone untuk mencari akar dari permasalahan itu sendiri sehingga nanti ke depannya bisa diperbaiki. Untuk kedua yaitu mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan suatu permasalahan yang ada, kita akan mendapatkan ide-ide untuk memecahkan dari permasalahan itu sendiri sehingga nanti permasalahan itu dapat dikendalikan. Yang terakhir adalah membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. Nah, keuntungan ketika nanti kita menggunakan metode fishbone itu sendiri yaitu kita mencari kemungkinan-kemungkinan akar permasalahan yang ada sehingga dapat ditelusuri kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan dan ketika kita sudah mendapatkannya kita bisa mencari solusi dengan data dan penyelidikan yang lebih lanjut. Kemudian kelompok kami mengambil contoh pada praktikum casting di UPT Manufaktur, Politeknik Manufaktur Astra. Dalam tahapan pengecekan cacat casting atau casting defect melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi cacat yang terjadi. Nah, ketika kami praktek, kami mendapatkan suatu cacat yaitu inklusi, porosity, dan flash. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data mengenai semua proses. Nah, proses apa saja yang kita lakukan yaitu proses mixing, yaitu berhubungan dengan material, mesin, environment, metode yang kita lakukan. Setelah mixing yaitu ada yang namanya preheating, melting, hingga sampai ke cooling. Nah, setelah kita menemukan prosesnya, kita investigasi di lapangan. Nah, di situ sudah tertera bahwa yang pertama produk cacat, yaitu inklusi, porosity, dan flash. Kemudian kita analisis dari segi man-nya. Dari manusianya kurang memahami proses pengocoran. Nah, itu yang bisa menyebabkan juga. Kemudian dari manusianya tidak fokus ketika melakukan proses pengocoran. Kemudian kurang bertenaga saat menahan gagang saddle saat penuangan. Nah, ketika dia tidak bertenaga sehingga itu tidak menyebabkan adanya konstabilitas atau konstan dalam penuangan. Nah, yang terakhir adalah kelelahan. Ketika praktek sudah lama mungkin dari manusianya kelelahan sehingga menyebabkan dari ketidakfokusan itu sendiri. Kemudian kita lihat dari segi metodenya. Yang pertama itu tidak ada finishing pada sisi core atau inti. Nah, kenapa tidak ada finishing? Hal ini akan menyebabkan pasir rontok ke dalam cetakan. Sehingga ketika penuangan itu akan menyebabkan inklusi. Kemudian sistem gate yang tidak sesuai. Kenapa bisa dikatakan tidak sesuai? Karena ketika nanti menggunakan sistem gate yang tidak sesuai dengan perhitungan maupun perkiraan, itu ketika penuangan akan terjadi tidak konstan. Sehingga dari atas sudah masuk, tapi dari bawah masih pelan-pelan, sehingga akan menumpuk ke atas atau melebar dalam bahasa halusnya. Kemudian persentase campuran asal-asalan. Nah, ini juga menjadi faktor penyebabnya. Kemudian pemegangan gagang saddle salah. Yang terakhir yaitu tidak mengecek kekerasan cetakan secara berkala. Nah, dari casting defect atau cetakan itu sendiri itu adalah kekerasannya 80 sampai 90. Nah, ketika kita kurang itu akan menyebabkan cacat itu sendiri maupun lebih juga akan menyebabkan cacat itu sendiri. Kemudian kita lihat dari segi environment-nya. Nah, itu ada dua hal yang mempengaruhi yaitu suhu di sekitar panas. Pasti di sekitar dari proses casting panas yang menyebabkan itu gangguan pada mainnya itu sendiri. Kemudian kipas angin mengarah ke cetakan. Itu juga mempengaruhi karena menyebabkan pasir pada cetakan rontok. Kemudian materialnya. Molten tercampur dengan material lain. Kemudian permeabilitas pasir rendah. Permeabilitas adalah kemampuan pasir untuk meloloskan material lain. Sehingga pada saat proses penuangan, itu ketika permeabilitas pasir rendah, itu akan ikut rontok. Kemudian mesin.
umur mesin sudah tua, ini juga mempengaruhi, dan kemudian kemampuan mesin sudah berkurang. Nah, dalam hal ini kita sudah mendapatkan akar-akar permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menyimpulkan penyebab cacat itu sendiri. Untuk flash itu tidak rapat antara inti dengan cetakan, kemudian posisi mold tidak sesuai. Kemudian untuk inklusi atau pasir rontok, kadar air berkurang, bentonet sudah tidak mengikat. Kemudian porosity, udara terjebak pada cetakan. Yang terakhir adalah inklusi. Langkah penanggulannya yaitu inklusi itu bentuk cetakan harus sesuai dengan kekerasan yaitu 80-90 terutama pada bagian parting line. Kemudian tidak ada butiran pasir yang rontok pada setiap saluran. Kemudian membersihkan terak pada saat logam cair akan di-melting. Yang terakhir adalah flash. Pembuatan inti harus sesuai dengan cetakan sehingga rapat dan tidak ada celah. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan cetakan atas dan bawah harus sesuai dengan benar. Nah, ketika kita sudah mendapatkan proses penanggulannya, maka dapat dikatakan bahwa akar permasalahan dari cacat produk itu sendiri dapat ditanggulangi. Nah, kami mengambil beberapa daftar pustaka, bisa dilihat sesuai dengan data yang tertera. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami menyampaikan bahwa masa muda adalah masa untuk berkarya, maka jangan takut untuk berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.